Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru berapa nih partisipannya nih? Baru 14 ya? 13 dari 65 orang. Silakan ya masuk ya. Oh enggak, ini udah banyak, cuman banyak yang belum muncul ya. Kok di sini partisipan baru 13. Baik, seperti biasanya silakan Anda hadir di ruangan dengan on-kan cam-nya. On cam. Silakan dimunculkan dulu orangnya. Saya tunggu. Saya tidak akan mulai kalau Anda belum berada di ruang kelas ya. Jadi silakan yang belum ada, yang belum masuk kelas, silakan masuk kelas dulu on cam. Silakan ya. Silakan, jangan gambarnya saja, sudah. Silakan masuk kelas karena kita segera akan memulai kegiatan perkuliahan kita hari ini, pagi ini, di minggu kedua. Jadi supaya tidak mengganggu, sebagaimana yang sudah kita sepakati, kehadiran Anda di dalam kelas itu hanya bisa dilihat ketika Anda ada di ruangan. Ya. Anda di ruangan itu bisa dibuktikan dengan adanya Anda di layar ya. Jadi silakan bagi yang belum ada di layar kaca, silakan muncul wajahnya di layar kaca ini. Ya, Dinda Azahra, Rizky, Indah Lestari, Stephen Huta Hean, masih mandi. Kemudian Rini, Andika, kemudian siapa lagi nih yang belum ada? Ya, jadi saya minta Anda hadir di dalam ruangan kelas. Jadwal kita itu 7.30 yang benarnya ya, ini sudah terlambat. Memang sengaja saya sambil nunggu Anda. Jadi kalau saya agak mundur dikit karena nunggu Anda jangan mundur lagi gitu. Ya, jadi udah tepat waktunya kita bisa mulai. Saya mundur, Anda mundur lagi. Nah, kalau begitu saya lebih baik tidak mundur on time 7.30 seperti itu. Ya, saya mundur dikit dengan harapan nunggu Anda siap. Ya, siap semua masuk di dalam kelas. Wandi Desmond mana? Indah Lestari, Stephen Hutahayan. Nah, ini malah ngasih apa? Ini masih ngasih tangan bertinju pula nih. Nih, Stephen. Saya foto aja dulu ya. Yang belum ada nih. Stephen, tidak ada Stephen. Ya, saya panggil ya. Oke, kita mulai. Dari tadi ini Stephen ya yang dipanggil belum muncul, Stephen Hutahean, nggak tahu saya kenapa dia. Ya. Nah, yang lain sudah siap. Baik, kita masuk ke kelas sudah lengkap. Kita akan mulai di pertemuan yang kedua dengan kita membahas pokok bahasan pertama. Ya, karena di pertemuan pertama kita baru mensepakati kontrak perkuliahan dan tata cara mengikuti perkuliahan di kelas virtual.
Ya. Nah, Anda siap-siap, kita masih PPKM kayaknya diperpanjangnya sampai tanggal 20 ya untuk Unila. Nah, nanti setelah tanggal 20 saya tidak tahu, nanti kita lihat lagi, tapi persiapan Anda mungkin sudah harus persiapan back to kampus ya. Jadi bersiap-siap untuk hadir kuliah di kampus. Tinggal kita lihat nanti apa kebijakan yang akan dikeluarkan. Saya juga nggak tahu gitu ya. Yang tahu pejabat yang sedang menggodok persiapan-persiapannya, di mana untuk persiapan-persiapan itu antara lain dilakukan vaksin. Nah, hari ini kayaknya ada vaksin di Anda udah pada vaksin belum? Ada vaksin pertama untuk mahasiswa ya. Itu ada tuh di Unila hari ini ya. Jadi nanti bisa ya, tapi itu harus daftar online sih. Anda udah daftar apa belum? Saya nggak tahu tuh. Yang belum vaksin pertama, coba nanti ada linknya bisa didaftarkan ya. Baik, kita mulai ya. Hari ini Rahmat Rizky, silahkan muncul dulu Rahmat Rizky. Hari ini kita akan memulai pokok bahasan pertama. Sebelum kita kepada yang secara praktis untuk bagaimana membuat satu karya tulis, kan kemarin sudah Ibu bilang bahwa tujuan akhir dari mata kuliah MPPH adalah Anda bisa membuat suatu karya tulis, yaitu dalam bentuk skripsi, dalam bentuk tugas akhir. Ya. Bagaimana tekniknya, bagaimana metodenya, itu tujuan dari mata kuliah ini. Tapi secara umum di awal pokok bahasan kita akan bicara dulu secara filsafat mengapa ilmu itu perlu diteliti. Ya. Bagaimana beda pengetahuan dengan ilmu pengetahuan, lalu mengapa yang namanya ilmu pengetahuan itu harus dilakukan penelitian, lalu bagaimana caranya melakukan penelitian. Jadi sejarah istilahnya kita akan belajar di pokok bahasan 1 ini secara filosofis mengapa harus mengapa harus dilakukan penelitian. Mengapa Anda itu pada akhir studinya itu disuruh melakukan penelitian sebagai tugas akhirnya. Ya. Nah, nanti kita lihat Anda akan diukur apakah Anda memang kita tergolong ke dalam manusia yang memiliki pemikiran yang kritis atau tidak. Itu karya akhir itu sebetulnya akan mengukur Anda ya, selain dari ilmu pengetahuan yang Anda peroleh. Ilmu pengetahuan yang Anda peroleh dengan hanya menampung, istilahnya Anda punya baskom, dosennya ngucurin air, Anda tampung baskom itu, entah baskom Anda punya kebocoran atau tidak, ya, sehingga seberapa banyak yang bisa kamu dapat, ya ketergantungannya tergantung kepada kamunya. Apa yang kamu pakai untuk menampung itu? Apakah gelas, apakah ember, apakah teko misalnya. Nah, itu nanti bentuknya akan berbeda-beda di antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya ketika menerima transferan ilmu. Ya. Nah, kemudian transferan ilmu itu apakah dia membuat Anda itu berpikir lebih lanjut, apa Anda cuma menerima begitu saja. Gitu. Nah, itulah diukur nanti ketika diuji Anda diberi tugas untuk membuat satu karya tulis. Ya, jadi pembuatan skripsi itu untuk mengukur daya kritis Anda, ya, untuk mengukur daya kritis Anda. Apakah Anda mempunyai beberapa pertanyaan terhadap suatu persoalan yang Anda lihat di lapangan, gitu ya. Ingin mengukur sejauh mana Anda punya daya kritis, punya daya ingin tahu terhadap sesuatu. Ya. Nah, oleh karena itu untuk mengantarkan ke mata kuliah MPPH ini kita sedikit saja karena Anda juga sudah belajar tentang filsafat hukum. Nah, ini kita nanti akan bicara soal filsafat ilmunya. Ya. Sedikit tapi karena kalau bicara soal filsafat ilmu itu banyak hal ya.
Cuma nanti akan bicara sesungguhnya filsafat ilmu itu bicara apa sih? Ya, lalu kita akan menjawab kenapa sih harus ada penelitian di akhir hayatmu itu menyelesaikan studi. Ya, kenapa mesti ada karya tulis? Mbok sudah gitu, udah SKS-nya mencukupi, lulus gitu kayak anak sekolah SMA. Kenapa kalau level perguruan tinggi harus ada sedikitnya laporan karya tulis, ya, karya ilmiah yang harus melalui proses penelitian. Ya, jadi secara singkat baik ya. Kita lanjutkan. Saya perhatikan dulu ini. Kita lanjutkan ya. Tadi aduh memang. Saya share screen dulu ya untuk materinya supaya kita bisa ada pedoman untuk dilihat Anda sekalian. Nah, hari ini kita di pertemuan pertama kita akan bicara secara filsafati kenapa penelitian itu perlu dilakukan, ya. Mengapa penelitian itu perlu dilakukan? Kita akan bicara soal filsafat itu apa, kemudian filsafat ilmu itu apa, lalu kita akan bicara tentang ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ilmu itu yang mana, ilmu pengetahuan itu yang mana, pengetahuan itu yang mana, dan ilmu pengetahuan itu yang mana. Ya. Kemudian ciri-ciri pokok dari suatu ilmu yang bisa kita katakan sebagai ilmu pengetahuan. Ya. Kita mulai berfilsafat dulu, ya.
Mungkin kalau Anda sudah dapat mata kuliah filsafat hukum, sudah ngerti ya filsafat itu apa. Filsafat itu adalah kita mikir tapi untuk mencari hakikat, intinya itu. Ya, jadi tidak sekedar berpikir apa, tidak sekedar berpikir proses atau dengan pertanyaan bagaimana, tapi kita akan menggabungkan pertanyaan ini apa, lalu mengapa seperti itu, gitu. Ya, lalu mengapa seperti itu. Itu filsafat, ya. Astagfirullahaladzim, ada ini yang nelpon terus. Salah, pusing saya. Ya udah biar aja kita langsung. Jadi filsafat itu adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Maka kalau orang senang berfilsafat itu dia selalu berpikir, enggak selesai-selesai. Ya, udah ketemu jawabannya ini apa? Oh, ini mangkok. Oh, kenapa dia mangkok itu bentuknya kayak gini? Nah, nanti dia teliti lagi. Oh, kenapa mangkok itu dipakai untuk tempat sayur? Oh, mengapa? Nah, terus saja itu kalau orang berfilsafat seperti itu. Jadi ingin mengetahui sampai ke akar-akarnya. Gitu ya, tidak hanya sekedar menjawab ini apa namanya mangkok, ini apa namanya piring, ini apa namanya gelas. Udah, Anda menerima saja, oh kalau bentuknya kayak gitu untuk minum namanya gelas. Tapi kalau orang filsafat langsung bertanya, kenapa kalau gelas kok bentuknya gitu ya, bukannya yang seperti mangkok gitu aja juga bisa diisi air terus untuk minum gitu. Gitu ya. Sebentar ya, sebentar. Aduh ya Allah. Iya Bang, saya ini lagi ngajar loh Bang, nggak ada Allah. Maka saya tadi nggak mau diantar itu. Kamu tuh nggak ada WA-nya. Baik, jadi filsafat itu adalah hasil pemikiran dan cara perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Ya, bisa bersifat tak terbatas. Ya, jadi mikir terus sampai ditanya dengan penuh pertanyaan itulah filsafat. Atau bisa juga sifatnya terbatas kalau dia lingkupnya filsafat ilmu. Maka ada kuliah, ada fakultas filsafat. Itu tempat orang-orang suka merenung. Ya, tempat orang-orang yang hobi mikirin, yang kalau kata kita nggak perlu dipikir. Kalau kita udah ditanya, ini apa piring untuk makan? Ya sudah piring untuk makan. Kalau orang, itu contoh saja ya. Kalau orang yang
berfilsafat itu kenapa kok makan harus pakai piring yang bentuknya kayak gini, kok minum harus pakai gelas yang bentuknya seperti ini. Nah ini sampai segitunya dipikirkan. Nah tapi filsafat ilmu itu bicara soal hal-hal yang bersifat terbatas, yang itu harus diketahui dan mengiringi ilmu pengetahuan yang Anda pelajari. Ya, jadi setidaknya Anda belajarnya itu di lingkup filsafat ilmu. Jadi tetap ada mempertanyakan kenapa kok begitu gitu. Tetap ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalau Anda bertanya diajarin misalnya perjanjian itu harus memenuhi syarat sahnya 1320. Mesti Anda tanya, emang kenapa kalau nggak memenuhi itu? Mengapa? Ada pertanyaan itu lagi. Nanti ada jawabnya. Ya kalau tidak memenuhi itu berarti perjanjian tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Misalnya gitu. Ya. Nah, ini juga breakout-nya kenapa 30 menit sih Sri ini? Ini saya pakai breakout-nya per data ini. Aduh, banyak benar kendala sih saya mah. Oke lah, kita ikuti saja dulu sementara. Nanti kalau putus, kita live dulu. Saya lapor ke Perdata kenapa ini hanya 30 menit. Ya. Kemudian, nah jadi yang kita perlu ketahui seiring dengan kita mempelajari sesuatu di kampus, itu ada yang namanya filsafat ilmu. Ya, filsafat ilmu. Ya, jadi tetap ke dalam kita belajar itu tidak sekedar menerima saja apa yang kata buku, apa yang kata doktrin, apa yang kata dosen diterima begitu saja, tapi ada filsafat ilmu yang mengajarkan kepada kita kenapa itu harus seperti itu. Ya. Dan tanpa diajarin pun Anda pasti karena kita manusia itu pada hakikatnya itu punya pikiran. Aduh ini sama Pak Jazili lagi masuk kelas Pak Jazili.